Shalom, semangat Indonesia. Di tengah pandemi dan kondisi yang semakin sulit, jangan sampai saudara dan saya kehilangan iman, pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dalam MRT kali ini saya akan share tentang anugerah Tuhan membuat kita kuat. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pelimpahan kuasa dari Tuhan secara cuma-cuma yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Yosua 1 ayat 9 firman Tuhan berkata demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada satu kisah yang menarik di California Selatan. Ada sebatang pohon yang terkenal di seluruh Amerika. Sepanjang tahun pohon itu dikunjungi ribuan wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bentuk pohon itu sama sekali tidak sedap dipandang mata. Tingginya kurang dari 2 meter dengan batang yang agak pipi dan melintir. Hanya sebagian cabang ditumbuhi daun, sedang bagian lainnya gundur. Pohon itu menjadi terkenal karena tumbuh di atas batu granit yang keras. Tingginya sekitar 100 meter di atas permukaan laut, menghadap langsung Samudra Pasifik yang anginnya begitu keras. Tidak ada pohon lain yang tumbuh di sekitarnya kecuali pohon itu. Oleh orang Amerika, pohon tersebut dianggap sebagai simbol ketegaran karena seakan-akan memberi pelajaran kepada umat manusia untuk tetap tabah dan gigih dalam menghadapi berbagai cobaan dan gelombang kehidupan. Dari pohon yang menarik ini, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, jangan menyerah waktu masalah menghampirimu. Selama hidup kita tidak bisa bebas dari masalah karena masalah adalah bagian dari kehidupan. Masalah tidak selalu berdampak negatif, tetapi juga bisa positif. Bila seseorang mampu mengatasi masalahnya dengan baik atau meresponinya dengan benar, maka orang itu menjadi tegar, bijak, kuat, lebih matang, dan dewasa. Saudara pasti sepakat dengan saya dalam hal ini. Bagaimana kita menyelesaikan itu lebih penting daripada bagaimana kita memulai. Ada banyak anak Tuhan yang memulai kehidupan kerohaniannya dengan roh, tapi mengakhirinya dengan daging. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tuhan Yesus selama dia ada di dunia ini, dia diuji di dalam segala hal. Tetapi matanya tetap memandang kepada Bapa. Dan dia menyelesaikannya sampai di atas kayu salib. Dan dia berkata, selesai. Biar ketika kita menghadapi masalah, penderitaan, kesukaran, biarlah kita tetap memandang kepada Bapa. Dan kita hadapi masalah itu dengan Tuhan Yesus. Karena dia yang akan melimpahkan kekuatan bagi setiap kita. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari pohon tersebut? Yaitu gigih dalam menghadapi berbagai cobaan. Orang yang gigih bukanlah orang yang menemukan kemudahan dalam menjalani hidupnya. Orang yang gigih bukanlah orang yang tidak pernah menderita. Orang yang gigih bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Akan tetapi mereka berjuang untuk terus maju di tengah terpaan badai penderitaan maupun gelombang kegagalan. Dan keluar dari sana dengan mental yang lebih matang. Yosua adalah manusia biasa. Dia pernah mengalami tantangan yang besar dalam kehidupannya. Peristiwa itu terjadi ketika dia harus menggantikan posisi Musa untuk membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Yosua dapat memilih 2 hal, untuk tetap maju atau mundur. Tetapi Tuhan menyatakan rencananya kepada Yosua. 3 kali Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati.
sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Untuk melakukan tugas yang besar itu, Tuhan memakai Yosua. Dan Yosua dipakai untuk membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Kegigihan seperti itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap kita. Dalam permasalahan sebesar apapun, hati yang kuat dan teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus menjadi modal kita untuk terus melangkah maju. Selamat berjuang dan gigih dan pantang menyerah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.